lagi di YouTube aku, Anastasia Srimasela. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas pengembangan media dan sumber belajar yang diampu oleh Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat media pembelajaran dan sumber belajar. Berikut ada beberapa manfaat media pembelajaran dan sumber belajar. Yang pertama itu ada meningkatkan pemahaman. Nah, media pembelajaran dan sumber belajar dapat membantu siswa memahami konsep dan materi pelajaran dengan lebih baik melalui gambar, video, atau animasi. Siswa dapat visualisasikan konsep dan topik yang sulit dipahami hanya dengan membaca teks. Yang kedua ada meningkatkan motivasi. Nah, penggunaan media pembelajaran yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Hal ini dapat membuat belajar menjadi lebih menyenangkan dan memotivasi siswa untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan mereka. Nah, yang ketiga itu ada menyediakan variasi pembelajaran. Media pembelajaran dan sumber belajar dapat digunakan sebagai variasi dalam pelajaran di kelas. Nah, guru dapat menggunakan slide presentasi, video, permainan, dan sumber belajar lainnya agar dapat membantu siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda untuk memahami materi. Yang keempat itu ada memperkaya pengalaman belajar. Misalnya, siswa dapat mengunjungi situs web atau museum online, membaca artikel dan jurnal ilmiah supaya dapat memperdalam pemahaman mereka tentang topik tertentu. Yang kelima itu ada meningkatkan keterampilan teknologi. Nah, di sini supaya siswa lebih siap untuk berpartisipasi dalam dunia yang semakin berhubungan dan bergantungan pada teknologi. Yang kelima itu ada efisiensi dan efektivitas waktu, karena dapat membantu siswa dan guru menghemat waktu dalam mengajar dan belajar. Misalnya penggunaan media seperti penggunaan buku, teks digital juga dapat membantu siswa untuk mengakses materi kapan saja dan di mana saja. Yang terakhir itu ada menjaga kontinuitas belajar. Penggunaan ini dapat membantu siswa untuk tetap belajar meskipun tidak dapat hadir di kelas. Nah, media pembelajaran itu adalah alat, metode, atau teknik yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan memfasilitasi proses belajar mengajar yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, memperjelas, menyampaikan pesan, dan merangsang minat dan motivasi belajar. Nah, selanjutnya itu ada klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran menurut Scrum itu berdasarkan kompleksitas dan biaya. Nah, biasanya itu media rumit dan mahal, contohnya seperti laboratorium komputer dan simulasi interaktif. Ada juga media sederhana itu seperti papan tulis, poster, bahan cetak. Ada juga berdasarkan daya liput. Nah, liputan luas dan serentak itu contohnya seperti televisi, radio, siaran langsung online. Ada juga liputan terbatas seperti contohnya film, video, slide, rekaman audio. Nah, yang terakhir itu ada media individual, yaitu contohnya buku, modul, program komputer, aplikasi pembelajaran. Nah, selanjutnya ada klasifikasi media pembelajaran menurut Gagne. Nah, benda untuk demonstrasi, nah seperti model anatomi atau alat peraga sains. Nah, komunikasi lisan, contohnya ceramah, diskusi, presentasi. Ada juga media cetak, contohnya itu ada buku, teks, lembar kerja, majalah. Ada gambar diam seperti foto, ilustrasi, grafik. Ada gambar bergerak, contohnya animasi atau video pembelajaran. Ada juga film bersuara. Nah, itu bisa seperti film dokumenter atau film edukasi. Ada juga mesin belajar, contohnya itu program komputer interaktif atau aplikasi pembelajaran. Nah, klasifikasi media pembelajaran itu ada juga media cetak seperti contoh buku, teks, modul, lembar kerja. Ada kelebihannya. Nah, kelebihannya itu dia portable, mudah diakses, biaya relatif rendah. Ada juga media
audio. Nah, audio itu seperti rekaman audio atau podcast atau siaran radio. Nah, ini kelebihannya cocok untuk pembelajaran bahasa, meningkatkan kemampuan mendengarkan. Ada juga media visual, contohnya itu gambar, video, foto, animasi. Nah, kelebihannya itu menarik perhatian, memperjelas konsep visual. Yang terakhir itu media elektronik, contohnya komputer, internet, aplikasi pembelajaran atau e-learning. Nah, itu kelebihannya interaktif, akses ke sumber belajar yang luas dan fleksibel. Nah, selanjutnya itu ada manfaat media pembelajaran. Nah, manfaat media pembelajaran itu yang pertama memudahkan pemahaman materi, ada juga meningkatkan kreativitas siswa, eksplorasi ide, proyek, dan multimedia. Ada juga mempercepat waktu belajar. Nah, penyampaian informasi yang efisien, pembelajaran mandiri. Ada juga meningkatkan daya ingat. Nah, pengguna elemen visual atau video itu pembelajarannya interaktif. Ada juga membangkitkan motivasi siswa, membuat pembelajaran lebih menarik dan memperjelas materi yang sulit dipahami. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik media pembelajaran. Nah, karakteristik pemilihan media pembelajaran itu kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Ada juga kesesuaian dengan materi pembelajaran, kesesuaian dengan kondisi siswa, dan kemudahan penggunaan media harus memudahkan dioperasikan oleh guru dan siswa, dan yang terakhir itu ketersediaan media dan anggaran saat dibutuhkan. Nah, ada juga proses media. Proses pemilihan media itu ada analisis siswa, identifikasi karakter siswa, atau ada rumusan tujuan, penetapan tujuan pembelajaran jelas. Ada juga pemilihan metode, media, dan bahan. Itu pemilihan media yang sesuai. Nah, ada juga gunakan media dan bahan, implementasikan media dalam pembelajaran. Ada juga libatkan partisipasi siswa, aktifkan siswa dalam pembelajaran, dan ada yang terakhir itu ada evaluasi dan revisi. Nah, nilai efektivitas media dan perbaikan jika diperlukan. Nah, jadi kesimpulannya itu media pembelajaran adalah komponen yang penting dalam pembelajaran yang efektif, karena dengan pemilihan media yang tepat dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Nah, dan guru itu harus perlu memahami klasifikasi, manfaat, dan karakteristik media untuk memilih dan menggunakan media secara optimal. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.